Saudara sekalian, sebelum Alkitab firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita mempersiapkan hati dengan memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang bekerja di dalam hati kami. Engkau yang berbicara, Engkau yang menyapa, Engkau yang menegur, Engkau bahkan yang mengubah hati kami. Biarlah kuasa-Mu menyertai saat pembacaan dan pemberitaan firman, supaya hati kami ditaklukkan oleh sabda Tuhan, supaya hati kami tunduk di dalam kepatuhan kepada suara Sang Sabda. Kami datang kepadamu ya Roh Kudus, memohon bekerjalah dengan leluasa di dalam hati kami. Di dalam nama Kristus, Tuhan, Sang Sabda yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan 34. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-Ku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Saudara sekalian, minggu lalu kita telah mengerti bahwa ke-11 murid adalah para sahabat Yesus. Dan sebagai sahabat, merekalah yang menyertai Yesus dalam segala kesempatan, sampai pada malam perjamuan Paskah yang terakhir,
the Last Supper. Itu sebabnya tentang mereka, Yesus berkata begini di ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam pencobaan yang aku alami. Istilahnya, dalam segala kekurangannya pun, mereka masih stay with Jesus. Always be there for Jesus. Termasuk Simon Petrus. Tetapi, setelah ini, setelah perjamuan malam Paskah yang terakhir, ceritanya memang berbeda. Khususnya yang terjadi pada murid yang bernama asli Simon ini. Perhatikan ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Di dalam Injil Lukas, saudara-saudara, selalu ditekankan kehadiran iblis yang memang selalu mencari kesempatan untuk menggiring orang masuk ke dalam pencobaan. Iblis itu memang si pencoba. Bukan hanya Yesus yang dicobai, tetapi murid-muridnya juga. Dan kini, Simon Petrus yang sedang dijadikan target khusus. Kasihnya kepada Yesus sedang diuji. Ia sedang dikocok. Ia sedang diguncang. Ia sedang ditampi seperti gandum. Apakah Petrus berhasil bertahan? Kita semua tahu jawabannya. Petrus terjungkal jatuh. Yesus juga tahu. Hanya bedanya, kita tahu sesudah segalanya terjadi, sesudah Petrus menyangkal 3 kali. Sedangkan Yesus tahu sebelum penyangkalan itu terjadi. Mungkin kita bertanya, jika Yesus sudah tahu lebih dulu semua yang bakal terjadi dengan Simon Petrus, mengapa tak dicegahnya? Atau tidakkah Yesus bisa berbuat sesuatu untuk mencegahnya? Sejujurnya, saudara-saudara, ini seringkali menjadi pertanyaan kita juga dalam hidup sehari-hari. Kenapa Tuhan tidak mencegah pencobaan itu sehingga kejadiannya tidak menjadi separah ini? Kenapa tidak dicegah godaan itu datang kalau akhirnya malah menjerumuskan? Kenapa dibiarkan melewati jalan yang licin seperti itu sehingga akhirnya terpeleset jatuh? Bahkan akhirnya pertanyaan kenapa ini akan berujung pada mengapa tidak dicegah saja ular itu datang menggoda Hawa kalau pada akhirnya membuat dosa menjalar kemana-mana? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak mencegah kalau memang Dia tahu apa yang bakal terjadi? Kenapa Dia tidak mencegah kalau Dia sudah tahu sebelumnya? Saudara-saudara, ini memang pertanyaan klasik. Kita tidak mungkin memahami sepenuhnya, luas serta dalamnya, hikmat pengertian dan rencana Tuhan. Tetapi, setidaknya di dalam narasi Injil Lukas ini, kita beroleh inspirasi. Jawabannya pertama-tama ada pada sifat dasar pencobaan, temptation. Pencobaan itu seperti bayangan, shadow, yang terus menempel mengikuti kita. Tidak ada hidup yang tidak disertai godaan.
manusia tidak mungkin hidup tanpa pencobaan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lukas 11 ayat 4, Matius 6 ayat 13. Itu berarti pencobaan memang ada. Iblis juga ada. Si jahat menggunakan pencobaan itu untuk menjatuhkan manusia. Tetapi sekaligus kita juga percaya Tuhanlah yang punya otoritas atas pencobaan itu. Dan Tuhan itu punya kuasa untuk menjaga dan menolong kita di dalam pencobaan. Tetapi pencobaan itu sendiri tetap ada. Itu sebabnya bunyi doa Bapa kami adalah, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Pencobaan itu bagian dari kehidupan. Pencobaan itu bukan untuk dicegah, pencobaan itu untuk diatasi. Pencobaan itu bukan untuk diingkari, tetapi untuk dimenangkan. Di dalam kemanusiaannya, Yesus pun tidak dikecualikan. Yesus dicobai. Hanya surat Ibrani menambahkan dalam pasal 4 ayat 15. Yesus dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus menang atas pencobaan. Pencobaan itu memang untuk dimenangkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, penginjil dari Skotlandia, Henry Drummond, berkata begini, pencobaan terbesar adalah keinginan untuk hidup tanpa ada pencobaan. Pencobaan itu memang pasti ada. Tapi berikutnya, kita kembali pada pertanyaan tadi. Mengapa Tuhan tidak mencegah? Mengapa Tuhan tidak mencegah? Jawabnya, tidak akan. Tuhan tidak akan mencegah atau meniadakan pencobaan. Tetapi Dia menolong kita untuk menghadapi pencobaan. Penulis surat Ibrani juga berkata begini tentang Yesus. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Nah, sekarang bagaimana Lukas menggambarkan Yesus menolong Petrus yang pada saat itu sedang dijadikan sasaran pencobaan. Bagaimana Yesus menolong Petrus? Yang pertama, saudara-saudara, kita membaca Yesus memberikan peringatan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Simon, Simon, sebuah peringatan. Simon, Simon, behold, Satan asked to have you. Menurut terjemahan Alkitab American Standard Version. Simon, Simon, stay on your toes. Satan has tried the best to separate all of you from me. Menurut terjemahan Alkitab The Message. Yesus memang memberikan warning, peringatan. Tuhan memang tidak mencegah,
Tetapi jangan bilang Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak mencegah, tetapi Dia memberikan peringatannya. Bahkan tidak sekali dua kali. Jika ada seseorang yang jatuh ke dalam dosa, jangan bilang Tuhan tidak memberi peringatan. Peringatan pasti sudah banyak, berulang kali, so many times. Hanya seperti yang selalu terjadi, peringatan-peringatan Tuhan itu diabaikan. Lihatlah Petrus, bukannya mendengar warning, ia sibuk dengan mempertahankan gengsinya sendiri. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ayat 33. Belum sungguh-sungguh didengarnya pesan peringatan serius penuh keprihatinan dari Yesus itu, Petrus sudah buru-buru bereaksi. Saudara-saudara, sesungguhnya peringatan Tuhan di dalam hidup kita tidak terhitung banyaknya dan seringnya. Tidak bosan-bosannya Dia menyampaikan peringatan kepada kita. Mengapa? Karena Dia mengasihi kita. Peringatan adalah salah satu bahasa kasih yang paling nyata, tetapi juga sayangnya paling sering diabaikan. Banyak cara Tuhan memberi peringatan. Pertama, melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu banyak dan penuh dengan peringatan-peringatan kasih kepada kita. Yang kedua, melalui nasihat sesama. Entah itu yang diberikan secara bersengaja ataupun yang tidak bersengaja, tetapi kita kena nasihat itu berbicara. Yang ketiga, melalui suara hati kita sendiri atau pengalaman-pengalaman pribadi kita. Yang keempat, melalui kejadian-kejadian yang menyedot perhatian kita. Dan kemudian yang kelima, melalui kritik kepada kita, baik kritik yang cerdas maupun kritik yang pedas. Apabila orang membiasakan diri mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan yang berbagai cara macam ia lakukan itu, orang itu sedang memastikan jalan menuju kejatuhannya sendiri. Jangan bilang Tuhan tidak melakukan apa-apa. Ibaratnya, kalau orang mengabaikan rambu-rambu peringatan, maka itu adalah cara terbaik untuk berakhir dengan ketersesatan. Kita jangan berkata, Tuhan tidak mencegah. Memberikan peringatan adalah cara Tuhan untuk menolong, alias mencegah kita jatuh dalam pencobaan. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Selain memberikan peringatan, bagaimana cara Tuhan menolong Petrus? Perhatikan ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Yesus memang tidak mencegah datangnya pencobaan, tetapi Yesus mendoakan Petrus. Yesus menopang Petrus yang sedang dinanti
dan diincar bahaya itu dengan topangan doanya. Artinya, dia menyediakan full backup agar iman Petrus jangan gugur. Tetapi, bukankah pertanyaan kita, akhirnya Petrus jatuh ke dalam penyangkalan nantinya? Bukankah itu sama saja dengan iman yang gugur? Sampai di sini, kita patut memperhatikan bahasa asli yang dipakai, yaitu bahasa Yunani. Kata jangan gugur digunakan kata me eklipe. Jangan sampai lenyap sama sekali. May not disappear completely. Itulah artinya me eklipe. Doa Yesus untuk Petrus ialah supaya imannya tidak hancur, lenyap sama sekali. Dan doa itu terkabul. It worked. Kita tahu Petrus nanti bagaimana. Kita tahu ceritanya nanti. Dan akan kita renungkan minggu depan. Petrus memang terjatuh. Tetapi imannya tidak hancur sama sekali. Me eklipe. Kasih Yesus kepada Petrus tidak bertepi, bulat merangkul Petrus. Meskipun sebaliknya kasih Petrus kepada Yesus akhirnya retak. Namun karena dibalut oleh kasih Yesus yang bulat itu, iman dan kasih yang ada di hati Petrus tidak sampai hancur berkeping-keping. Atau alias lenyap sama sekali. Tidak sampai begitu. Might not disappear completely. Me eklipe, seperti doa Yesus baginya. Saudara sekalian, pernahkah kita menyadari bahwa kita pun dikasihi Yesus seperti itu? Dengan kasih yang merangkul, kasih yang bulat tak bertepi. Kerapuhan kita, keangkuhan kita, kekonyolan kita, keteledoran kita, dan keretakan kita tidak membuat kita sampai hancur berkeping-keping. Karena apa? Karena kasih Yesus itu membungkus kita rapat-rapat seperti tulang retak yang digips. Itulah kasih Yesus kepada kita, manusia yang retak ini. Kita begitu dikasihinya, kendati kita ini tidak tahu diri, kendati kita ini sok pintar, kendati kita ini bebal keras kepala, kendati kita ini tebal telinga kurang peka, kendati kita ini emosional tidak dewasa, dan seterusnya, kita tetap dikasihinya. Kasih Yesus itu ajaib, melampaui yang kita sangka-sangka. Dan harap jangan kaget, bahkan pengampunan pun sudah diberikannya sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Perhatikan baik-baik kelanjutan dari ayat 32. Dan engkau,
jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. What? Petrus belum melakukan penyangkalan. Berbuat dosa pun belum. Tetapi Yesus sudah menyinggung. Yesus sudah menyinggung tentang keinsafannya. Malahan lebih lagi, Yesus sudah memberi kepercayaan kepada Petrus untuk membimbing rekan-rekannya yang lain, para sahabat Yesus lainnya. Padahal dia belum melakukan penyangkalan. Artinya apa? Artinya pengampunan Yesus sudah tersedia sebagai backup yang melampaui segala dimensi ruang dan waktu yang kita kenal. Melampaui semua kronologi pemikiran kita. Kasih Yesus itu melingkupi kita dengan cara yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Itulah kasih Yesus kepada kita. Pastor Max Lucado menulis begini dalam salah satu bukunya, A Love Worth Giving. Dia berkata begini, dengarlah, Anda tidak diperciki dengan pengampunan. Anda tidak disiram dengan anugerah. Anda tidak ditaburi dengan kebaikan. Anda dibenamkan ke dalamnya. Anda ditenggelamkan dalam belas kasihannya. Anda seekor ikan di lautan rahmatnya. Bahasa yang indah dan tepat sekali yang diungkapkan oleh Pastor Lucado. Saudara sekalian, kita ini seperti ikan berenang dalam samudra kasih Tuhan. Maka, jangan membatasi kasih-Nya. Kasih Yesus memang tidak terbatas. Jangan mencoba mengkalkulasi untung rugi berkat-berkat-Nya, sebab berkat-Nya memang sungguh tak terbilang. Kasih-Nya melingkupi kita. Kita bukan hanya ditaburi, diperciki, kita ditenggelamkan di dalam lautan cintanya. Namun, juga jangan menyalahartikan dan menyalahgunakan backup kasih yang tanpa batas ini. Rumah sakit memang dibangun sebagai backup untuk jikalau ada penderita sakit. Tetapi bukan izin untuk orang sengaja menyakitkan diri, bukan? Ikan di dalam samudra tidak berpikir bagaimana ia memanfaatkan air. Sebab air sudah bermanfaat baginya. Ikan di dalam samudra bahkan mengalami bagaimana air itu bermanfaat baginya tanpa dia berpikir. Dan itu di luar jangkauan pengertiannya. Yang diperlukan oleh ikan itu adalah hanya berenang di dalam air itu, hidup di dalamnya. Begitupun kita. Tidak perlu kita putar otak, ingin bukti seberapa besarnya kasih Yesus itu, atau bersiasat bagaimana memanfaatkan kasih Yesus yang tidak terbatas itu. Tidak. Kita hanya perlu berenang di dalam kasih itu. Hidupilah kasih itu. Jalanilah hidup ini di dalam rangkulan kasih Yesus. Jalanilah hidup ini di dalam kasih Yesus yang sewajar dan sesehat mungkin.
Dengarlah sebuah pepatah dari negeri seberang yang berbunyi begini. The secret of living well and longer is eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. Rahasia hidup sehat dan panjang adalah makanlah separuh ukuran saja. Jalanlah 2 kali lipat jauhnya. Tertawalah 3 kali lipat seringnya. Dan mengasihilah tanpa batas. Ya, semua yang lain ada ukuran yang dianjurkan. Ada ukurannya. Kecuali yang terakhir. Kasih. Mengasihi tanpa batas. Bukankah itu yang dilakukan Yesus bagi kita? Love without measure. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita juga belajar mengasihi dengan kasihnya Yesus itu. Love without measure. Mengapa? Sebab kita sudah lebih dulu dikasihinya. Mari kita belajar mengasihi dengan kasih yang dari Yesus, karena kita sudah lebih dulu dikasihinya. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Selamat berenang di dalam lautan kasih-Nya. Amin.